yang dikerjakan. Merupakan harapan dengan nama itu diharapkan Daya Jamal Amal dapat menjadi amal berkualitas tinggi yang dipersembahkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Kemudian Daya Jamal Amal memiliki 1.775 murid hingga sekarang. Kemudian dengan alumni mencapai 9.000 orang yang sekarang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan ada yang di luar negeri. Kemudian bahkan ada juga di antara alumni adalah sahabat Ustaz Abdul Samad itu sendiri, yaitu Dr. Muhammad Izanuddin, dan juga anggota DPR RI Tunku Fadullah SI. Daya Jamal Amal tahun ini adalah melakukan beberapa kegiatan yang menyangkut kegiatan sosial. Lain yang memang yang baru kita laksanakan Impak 1000. Yang dengan Impak 1000 ini kita akan manfaatkan dananya untuk membangun rumah duafa. Dan sudah ada yang kita bangun, sedang dibangun, dan akan dibangun. Ini sedang berlangsung. Di samping itu juga di Daya Jamal Amal juga ada istilah santunan duafa yang setiap tahun kita lakukan, tidak kurang dari 1.000 orang. Kemudian pada setiap Idul Adha, Daya Jamal Amal selalu berkorban untuk masyarakat tidak kurang daripada 40 ekor sapi. Ini yang sudah kita serahkan selama ini. Kami berharap kedatangan Al-Mukarram Ustaz Abdul Samad beserta tamu sekalian menambah keberkahan bagi Daya Jamal Amal, menjadi motivasi dan nasihat kepada murid, para guru, karyawan, dan seluruh hadirin. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat hadir ke Daya Jamal Amal di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada Bapak UAS kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di Jamal Amal. Mohon kepada Allah diberikan berkah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونختم إلى البرنامج الثالث المنظم لمجلس الجديد في منتدى الاجتماع والاتصال لخريج معهد جمال أمل بلجيا للعام سنة 2023 ميلادية حتى سنة 2026 ميلادية سينصبها الأستاذ دكتور أندس تنكو حمداني آئر. Next, inauguration of Foskaja Board will be appointed by Dr. Andes Tunku Hamdani AR. نرجو إلى الرئيس المنظمة تنكو مرزوكي الماجستير وسكرتير تنكو زلبهمي ومحاسب العام تنكو ميسر الماجستير. With all due respect to Foskaja Chairman Tengku Marzuki SAG MH, the Foskaja General Secretary Mr. Zulfahmi SP, and the Foskaja Treasurer Mrs. Maisura SAG MSE. وكل أعضاء عليكم الحضور أمام المنصة. To all of Foskaja Board, please come to the main stage. Media VIP standby depan panggung tu.
Sebelum kami nanti, kami menanyakan apakah saudara-saudara anak kami siap untuk dilantik. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan 25 Agustus 2023 Masehi, bertempat di Kampus 2 Daya Jumal Amal. Saya, Direktur Daya Jumal Amal, melantik pengurus Forum Silaturahmi dan Komunikasi Alumni Daya Jumal Amal dan tingkatan Pos Kajah Aceh periode 2023-2026 di bawah kepemimpinan Ananda Saudara Tengku Marzuki Hasim SAG sebagai Ketua Umum dan Tengku Nur Fahmi SP sebagai Sekretaris Umum. Semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lumputu 25 Agustus 2023. Direktur Daya Jumal Amal Dr. Andes Tengku Hamdani AR. Terima kasih. ثم تليها بسيجو للمرشح التشريعي من المديرية أو المدينة ثم المحافظة ثم الوطنية سينصبها الأستاذ دكتور أندس تنكو محمد داود أسبي الماجستير والأستاذ دكتور أندس تنكو حمداني آير والأستاذ مرزوكي الماجستير. And continue with procedure. Daya Jumal Amal alumni, we will run to four legislative candidates that will be carried out by Dr. Andes Tunku Hamdani AR and accompanied by Dr. Andes Tunku Muhammad Daud Asbi MAG and Foskaja Chairman Tunku Marzuki SAG MH. وإلى الأسماء المذكور عليكم الحضور أمام المنصة. تنكو فضل الله، تنكو خالد، تنكو زلفهمي، تنكو شوقي فتكي، تنكو الكوثر، تنكو إرهام utami, وتنكو Habil Laksamana. To the alumni, please come to the main stage. Ini rekam langsung ya? Rekam langsung. Biar aman. Biar aman. Soalnya nggak aman. Coba nanti ulik-ulik lagi. Allah. Kita baru datang alat tadi siang.
الأخير التوصية والدعاء من فضيلة الأستاذ دكتور عبد الصمد باتبرا الماجستير. الوقت والمكان إياه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. How are you today? Gimana? Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dulu waktu kuliah punya teman, punya kawan, punya sahib dekat. S1-nya di Al-Azhar Kairo Mesir. Hebat atau tidak hebat? Tuanya menyeberang ke Eropa, ke Jerman. Habis itu S3-nya lanjut ke Australia. Bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat. Ada orang hebat bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab. Ada yang nggak bisa dua-duanya. Ini dua-duanya jalan. Lama saya penasaran. Kok bisa dia hebat dua-duanya? Bahasa Arabnya jalan, bahasa Inggrisnya jalan. Saya penasaran, tapi saya tidak pernah bertanya sekalipun. Jawabannya saya baru dapat hari ini. Ternyata beliau alumni Dayah Jemalah Amal. Bukan basa-basi, karena yang basi tidak dibasa lagi. Bukan pemanis kata, karena yang manis-manis sudah dihindari, takut diabetes. Tapi memang nyata kedua pembawa acara MC kita menggunakan dua bahasa. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya pun luar biasa. Ibu-ibu yang punya anak gadis, booking dari sekarang. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti melanjutkan pendidikan seperti penerusnya, insya Allah. Saya hari ini senang sekali. Adik-adik senang semuanya? Bisa bertemu dengan guru-guru kita, pimpinan, mudir, ma'had, Jemalah Amal, Fadilatul Ustaz, Dr. Andus Tengku Hamdani HR, juga hadir bersama kita mudir As-Sabiq Ma'had Jemalah Amal, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi MAG, wal asatiz wal ustazat, para alumni, tamu dan tim yang ada di atas panggung semuanya, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Manajemen Dayah, para ustadz dan ustazah, Osmid putra yang ada di bawah dan Osmid putri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini anggota DPR RI, ada juga anggota DPD. Adik-adik mau nggak nanti punya kantor di Senayan? Enak jadi DPR RI sama DPD ini. Punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Bersinnya aja digaji. Langsung nambah nomor rekening. Adik-adik semuanya nanti insya Allah jadi anggota dewan. Jadi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Apa gunanya kita jadi anggota dewan? Misalnya kita mau mengeluarkan perda
tidak boleh ada bank konvensional di bumi Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Itu kalau mau buat aturan begitu bisa nggak pakai ceramah? Allah mengharamkan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Berapi-api Ustaz ceramah, khutbah. Begitu keluar dari masjid, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di bank riba? Langsung dia nantang. Ustaz kok tahu? Saya sering dapat undangan ceramah. Langsung di bank konvensional itu ngundang. Saya bolak-balik diundang ke bank konvensional. Sekarang udah nggak diundang lagi karena direkturnya banyak sakit hati. Tapi kalau dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, kalau di bumi Nangro Aceh Darussalam namanya kanun, diambil dari bahasa Arab qanun, maka cukup dengan tanda tangan anggota dewan. Tidak boleh ada bank konvensional. Akhirnya bersih daripada riba. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ustaz Somad ceramah berapi-api. La yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Hebatnya jemaah amal ini. Saya berapa kali diundang untuk datang sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu banyak asap di Riau, sholat. Saya sekalipun nggak pernah mau jadi khotib dan imam istisqa. Kenapa? Karena yang bakar hutan itu ikut sholat di situ. Saya nggak mau. Nanti pas giliran hujannya nggak turun, yang salah khotibnya. Mana saya mau? Sekalipun saya nggak pernah ikut. Tadi waktu saya datang kemari, semua adik-adik saya tadi pakai penutup atas. Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang jemaah amal ini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang di pesejuk tadi duduk semua di parlemen insyaallah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk saya yang kena. Amin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari nggak berjilbab. Padahal kita udah nunduk naik pesawat, takut ketemu. Langsung ditanya, kursinya nomor berapa? Mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah nggak enak juga, nggak ditengok kan? Apakah bisa Ustaz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi, pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi, langsung hijrah semua. Namanya hijrah muaqqatah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di bumi Nangro Aceh Darussalam dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muaqqatah itu Tengku Fadil Rahmi DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah Tengku? Iya, itu namanya hijrah muaqqatah, limited edition. Hanya selama di bumi Nangro Aceh Darussalam. Siapapun perempuan, walaupun dia tidak berkerudung, walaupun tidak baju panjang, walaupun tidak pakai jilbab, kalau dia mati di bumi ini, insya Allah masuk surga.
Kenapa? Matinya dalam keadaan menutup aurat, matinya dalam keadaan selamat dari riba, matinya dalam keadaan selamat dari narkoba. Tapi kami ini udah tua-tua guys. Abdul Somad ini masa lalu. Kami ini semuanya di masa lalu. Kami ini udah tua-tua. Yang masa depan itu aku dan kamu. Jadi saya sekarang sedang melihat masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalau mau melihat Aceh, kalau mau melihat Sumatera, kalau mau melihat Indonesia tahun 2053, maka lihatlah santri-santri Jemalah Amal. Di tengah kesibukannya dari Jakarta, Multaqo Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, dan tadi pagi saya dapat video beliau membaca kitab tasawuf, padahal capek, lelah, hari ini hadir bersama kita Mudir Abi Zahrul dari Mudi Mesra. Mudah-mudahan Abi Zahrul sehat badan, panjang umur. Beliau luar biasa kalau masalah silaturahim ini. Jadi ini salah satu bentuk silaturahim. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah sering-sering menyambung tali. Alhamdulillah. Di tempat lain pas saya tanya begitu, maka sering-seringlah menyambung tali tarik tambang. Sudah rusak semuanya sudah. Pesantren Ma'had Jemalah Amal di sini menggabungkan antara budaya dengan Islam tidak hilang. Orang menyangka kalau dia sudah Islam budayanya hilang. Orang menyangka kalau dia berbudaya Islamnya hilang. Di sini dua-duanya ada. Jemalah dari bahasa Aceh, amal dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kombinasi antara adat istiadat dan agama sejalan itu ada di Jemalah Amal. Bangunannya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak yang mau sedih. Bangunannya modern, cantik, bagus, tapi rumah Aceh tetap terjaga, terpelihara. Dua-dua dijaga. Doanya ada, bahasa Arabnya ada, zikirnya ada, tapi pesejuknya tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pesejuk ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dia belum melihat wama adraka ma pesejuk. Jadi orang-orang yang menentang pesejuk, dia belum nengok apa pesejuk itu. Setelah disuapkan pulut itu ke mulutnya, halal gitu. Pesejuk itu adalah saya pertama kali datang ke Aceh tahun 2017 dibawa Tengku Fadil Rahmi. Tak tahu saya pesejuk, tiba-tiba duduk dikasih makan. Alhamdulillah, saya sangka yang nyuap 20 orang. Habis itu tak selera makan lagi. Kenyang. Barokah. Ketua tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Ustadz Nazar LC, kakak kelas saya, senior saya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sampai barokah kita semua, insya Allah. Amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada. Pergi ke kota Banda Aceh yang sama, tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipoto. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih
saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia bumi Nangro Aceh Darussalam subur, percaya atau tidak? Bukan cuma tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanaman. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Arab oke, bahasa Inggris oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa, menanam di atas semen bisa, masuk fakultas pertanian bisa. Anda ingin anak Anda sukses, daftarkan segera ke Jemalah Amal. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal berikut ini. Anak Anda yang paling pintar, Anda yang paling cerdas, daftarkan segera. Anak Anda yang bodoh, masukkan ke laut. Orang ketika anaknya ditanya, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMK. Anak kamu di mana? Di mana anaknya? Pesantren. Kenapa tidak pede menyebut pesantren? Burung-burung pun ingin mendapatkan berkah. Mudah-mudahan burung itu tidak buang air kecil dari atas. Kenapa malu punya anak di pesantren? Bapak Ibu wali murid bangga tidak punya anak di pesantren Jemalah Amal? Bangga. Apa yang mau dibanggakan? Belajar di SMP, pelajarannya fisika, kimia, biologi. Ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris. Sekarang balik tanya ke anak SMP, ada kalian belajar nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih? Mana paten? Kira-kira anak-anak Jemalah Amal yang sehat-sehat ini, Pak Babinsa, bisa tak masuk tentara, Pak Babinsa? Siap? Serius nih Pak Babinsa? Pak Babinsa sudah menjamin siap lulus. Kenapa? Karena anak-anak pesantren jujur, adil, amanah. Karena anak-anak pesantren bisa hidup mandiri. Coba kalau di rumah, pagi bangun ya anak, bangunnya coba di pesantren, tengoklah anak-anak yang luar biasa. Cuman saya agak heran ngelihat santri Jemalah Amal ini. Kalau kami dulu di pesantren, asal ada ceramah semuanya berat kali mau nengok ustadz itu, kadang bercabang 3 dia di depan. Di Jemalah Amal dari tadi mata saya tajam melihat mereka tegak berdiri. Ini mohon maaf, tidak, ini menunjukkan makanannya sehat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Berapa santrinya sekarang? Kalau dihitung total sekitar 10.000 Pak Ustadz. Santrinya 10.000, ayahnya 20.000, emaknya 20.000. Ada pula emaknya yang 25.000. Ibu udah mulai senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Belum lagi tetangganya 35.000, belum lagi sepupunya 45.000. Ini bukan main-main. Ini sudah mau dekat pileg. Berapa TPS ini?
Inilah makanya saya tadi mau diajak waktu diminta kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan ke depan untuk pesejuk. PD saya maju ke depan. Kenapa? Karena saya tahu ada 50.000 suara. Coba tadi waktu tanya Tengku, berapa santri kita? Ya ada sekitar 100 orang lah Pak Ustaz. Saya diminta pesejuk. Aduh, enak badan pula nanti. Di pesantren ini ada suara, maka pakailah suara itu untuk mendudukkan orang-orang yang baik, supaya lahirlah kanun-kanun yang baik, sehingga negeri ini menjadi baik. Kalau belum bisa menolong dengan harta, maka doakan di tengah malam. Adik-adik siap mendoakan? Doa kalian makbul karena kalian mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Ini saya Bapak Babin Kamtipmas. Ustaz Somad ceramah sampai jam berapa? Sampai turun hujan. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Angkatlah agak 2-3 orang supaya jangan malu Pak Babin Kamtipmas. Banyak Pak Babinsa, banyak Pak Babin Kamtipmas. Sudah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Bayangkan kalau anak pesantren ini jadi polisi, maka Ustadz Abdul Somad kemana-mana akan dikawal oleh polisi santri. Siapa yang berani mengejek, membuli Ustadz Abdul Somad? Hari ini saya dikawal oleh Bapak Babinsa Babin Kamtipmas. Inilah salah satu polisi tentara yang masuk surga duluan. Yang lain-lain masuk juga, cuma agak lama sedikit. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang mendoakan menembus pintu-pintu langit, sedangkan meminta awan doa habis mereka terkabul, apalagi memintakan masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anak ibu, Ustaz kalau nunjuk ibu janganlah pakai tangan kiri. Anak ibu, Ustaz ucap suaranya keras. Anak ibu dirusak oleh game online, dirusak oleh judi online, dirusak oleh bini online, dirusak oleh pinjol, oleh dirusak oleh aliran sesat, dirusak oleh handphone, dirusak oleh gadget, dirusak oleh Instagram, miligram, telegram, kilogram. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Tidak ada yang bisa menjaga anaknya. Betul Pak Ustaz. Jangankan anak, suami saya udah rusak Pak Ustaz. Yang bisa menjaga kalian adalah tinggal satu lagi benteng kita, daya jemalah amal. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz sebentar-bentar sebut jemalah amal sebut? Itu saya atur. Dia setiap 10 menit sekali saya sebut. Iklan itu memang begitu dia. 10 menit jemalah amal, 5 menit anggota dewan. Nah gitulah saya atur. Siapa yang mengatakan bisa menjaga anaknya, saya bisa mendidik anak saya, bohong. Kenapa Ustaz tahu? Saya nggak bisa. Keponakan saya, anak adik saya mesti masuk daya, masuk. Anak saya mesti. Kenapa? Karena saya tidak sanggup. Saya ini suara aja kalau ceramah berapi-api, hati saya lembut, Beb. Kenapa? Saya kalau nengok anak saya, keponakan saya main handphone, nggak berani saya melarangnya. Kenapa? Saya pun megang handphone juga. Jadi caranya bagaimana? Masukkan ke pesantren, ke daya. Di daya jemalah amal boleh main handphone? Terjaga. Suami kalian, Bu, kalau main handphone, masukkan ke jemalah amal. Istri kalian, Pak, kalau terus siapa yang ngurus kami di rumah? Cari lagi. Ibu tenang, saya cuman mancing, nggak ada berani mereka ini. Mereka ini semuanya persatuan suami takut istri. Betul kan Pak? Alah malu pula. Ustaz, teman luar itu
Karena kalau ke kanan perempuan merasa Ustadz tidak adil. Kalau saya ngomongnya di sini terus, apa kata yang perempuan? Datar Ustadz gatal. Maka posisi saya yang paling adil, khairul umuri awsatuha. Makanya ini semua saya jelaskan untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya bisa melihat anak-anak adik-adik santri perempuan, tapi kalian ada tembok kain biru, kalian tak bisa melihat. Paling-paling dengar-dengar suara sedikit aja, dengar ketawa, sepertinya suara kamu. Masih syukur kalian ada santri perempuan. Dulu dengan Tengku Fadil Rahmi di Sumatera Utara tidak ada perempuan. Kalau mau nengok perempuan pergi ke dapur, bibi tukang masak. Kalau mau nengok perempuan itu cuma waktu mudib hari Ahad, nenek-nenek jenguk cucu. Itulah kami nengok perempuan. Kalian masih walaupun tak nampak suaranya jadilah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kami dijaga tidak pacaran, kami dijaga tidak kenal perempuan. Tengku Fadil Rahmi terbang ke Al-Azhar Kairo, sampai ke Al-Azhar. Setelah itu pulang, sekarang duduk menjadi DPD. Berapa banyak anak gadis yang menangis karena tak jadi menikah dengan dia. Lagu-lagu mereka begitu melihat berita anggota DPD dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Fadil Rahmi, apa kata mereka? Mestinya aku yang bisa. Saya karena segan sama Tengku aja, tak saya selesaikan lagu nih. Kalau di tempat lain 3 album kita mainkan. Jadi kalian serius saja belajar, tapi manusia juga ada rasa dan cinta. Setelah pulang liburan, malam terbayang, siang terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Baca ayat kursi. Ayat kursi udah dibaca, enggak juga mempan. Pukulkan kursinya sekalian. Hilangkan dia dari pikiranmu. Dengan cara apa? Bacakan ayat-ayat. Udah Pak Ustadz, zikir-zikir. Udah juga Pak Ustadz, tasrif. Tasrif apa? Doroba, doroba, dorobu, doroba, doroba, tadrobna, dorob, tadrob, tuma, dorob, tum, dorob, tidrob, tuma, dorob, tuna, dorob, tudrobna. Enggak juga hilang pakai fi'il mudhari, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idribla, tadrib, madrobun, madrobun, midrubun. Hebatnya anak-anak Jemalah Amal, bukan sekedar hafal ayat, hafal hadis, hafal tasrif. Pas pulang ke kampung, acara menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan ini ada santri kita harap mau memanjatkan doa karena kebetulan Tengku Abu Abi pada sibuk semua. Luar biasa doanya, menembus pintu-pintu langit katanya. Malaikat pun heran waktu melihat catatan. Ini tasrif. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, doakan anak ibu tiap malam supaya betah di pesantren. Amin. Tapi melihat pesantrennya yang bagus, masjidnya cantik, tidak pakai jendela, pintu semua. Sirkulasi udara masuk sehat. Di pesantren Jemalah Amal tidak ada tanah, pakai paving block, pakai aspal, pakai semen. Hati-hati jatuh. Bangunannya bagus-bagus, tanamannya hijau, tidak kurang satu apapun. Nanti ibu kalau menjenguk anak ke Jemalah Amal, bangkitkan semangatnya. Kau adalah calon pemimpin masa depan anakmu. Jangan kau macam bapakmu. Kau adalah anakku. Kau adalah orang yang kuharapkan. Itu tanda berarti waktu udah mau habis. Ibu kalau menjenguk anak, bangkitkan semangatnya bu. Janji bu, bisa. Ibu jangan ke Jemalah Amal membawa air mata yang hampir tumpah.
Udah di ujung-ujung, begitu sampai kalau mau nangis ini menjadi ustazah, kau menjadi anggota dewan, kau menjadi profesor doktor, siap. Setelah keluar, udah dekat-dekat sawah-sawah itu, nangislah di situ. Bapak juga begitu, Pak. Bapak kuatkan ibu. Bapak siap menguatkan ibu? Berani? Nangis ibu, biji matanya sebesar bakso. Oh nangis. Kau menangis kenapa? Tadi waktu aku ke sana, aku sempatkan ke kamar melihat kasurnya. Kasur kita setinggi, kasur dia tipis. Bulan lalu tipis, bulan ini sudah hilang. Di rumah kita makanan enak, Pak, dagingnya besar-besar. Waktu ke jenguk anak tipis, pedasnya minta ampun. Ibu jangan lihat begitu, ini proses pendidikan. Kalau sayang sama anak, tinggalkan. Kalau sayang sama anak, didikkan kepada para alim, para ulama yang terpercaya. Insya Allah anak kalian terjaga. Jangankan auratnya, jangankan pergaulannya, rambutnya pun tidak ada yang bisa melihat. Padahal saya ini ustadz, saya ini bukan penjahat. Tapi cobalah tengok, tak ada mereka yang terbuka auratnya. Kenapa? Karena mereka menjaga dari yang tidak mahram. Maka saudaraku dimanapun berada, hai besti, ini kamera, hidup kamera ini kan? Saya pernah juga tausiah di beberapa tempat, kameranya banyak sekali. Kebetulan tim nggak ikut. Dek, kameramen, tolong nanti kirimkan bahannya untuk saya, mau saya upload. Kata dia, kamera ini mati, Pak. Kenapa kalian pasang banyak-banyak? Untuk gaya-gaya aja. Di jemaah amal nggak begitu. Mereka orangnya betul hidup kan? Nih, jadi adik-adik perempuan ini Masya Allah tabarakallah terjaga. Adapun di luar sana, besok hari Sabtu, besok sore itu sepeda motor sudah keluar. Knalpotnya di pas lewat depan rumah, bang. Ibu serba salah, mau dikasih takut dosa, mau tak dikasih takut tak laku. Ibunya, bapaknya berani. Datang anak muda, Bapak boleh bawa anak gadis Bapak? Tidak. Sekali langkah dari rumah ini, sekali juga langkah masuk neraka. Kata Ustaz Somad, tidak boleh ada yang bergerak dari rumah ini. Sebentar aja Pak, jalan, nanti habis itu kami belikan Bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso pun tidak. Hancurlah anak-anak kita ini. Bapak sama ibu mesti sepakat untuk mendidik mereka. Mereka insya Allah bisa mendidik anak-anak mereka. Mereka kita sedang buatkan sejarahnya. Nanti mereka bisa berkata kepada anak-anaknya, kau jangan pacaran, karena ayah dan mama dulu tidak ada mengenal perempuan. Suaranya aja aku dengar, suara macam anak gadis. Aku tengok rupanya nenek-nenek. Kalau Somad itu ngomongannya, memangnya dia lahir langsung tua? Dia kan pernah juga muda dulu. Waktu di Mesir masa dia nggak ada pacaran? 2002, 1998, 1999, 2000, 2001, 2000. Biru
tamat kelas 6 nanti 6 tahun kan? Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. Soalnya kalau orang udah bosan mendengar ceramah, pas tanya 6 tahun kan, dia diam aja, terserahlah mau berapa, yang penting cepat selesai. Setelah tamat kalian 6 tahun di Jemalah Amal, kalian dapat beasiswa yang mendapat beasiswa dari ANU. Apa ANU itu Pak Ustadz? Australian National University. Kenapa Ustadz tidak ada menyebut Universitas Al-Azhar, Ummul Qura Makkah? Karena bagi anak Jemalah Amal itu sudah biasa. Ratusan ribuan alumni Jemalah Amal yang terbang menuju Al-Azhar Kairo, S1 Al-Azhar, S2 Jerman, S3 Australia. Alumni Jemalah Amal Dr. Riza. Tolong berdiri Dr. Riza. Wah, itu ya. Ganteng kan? Macam Sanjaidud. Duduk Dr. Riza. Senang tak kenal dengan Dr. Riza? Doktor, LC, MA, bahasa Inggris, bahasa Jerman, tapi Bapak Inggris, bahasa Jerman, tapi Bapak Ibu ada kabar yang kurang mengenakkan. Dia udah nikah. Tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai nanti. Jangan anak kita kasih makan riba, makan sogok, makan riswah, makan haram. Susah para abi, para abu, para tengku, para ustadz mengajar anak kita. Kenapa anak-anak ini, Ustadz Somad sudah ceramah 1 jam, mereka masih fokus? Tak tahu saya, entah karena dipaksa ustadznya, tapi yang jelas bolak-balik mereka katakan tidak. Itu berarti mereka tak bohong. Mereka serius karena mereka dikasih makan halal oleh orang tuanya. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren anak saya nggak pernah olahraga, cuma ngaji. Datanglah ke Jemalah Amal, tiangnya masih berdiri. Tiang apa ini? Mana mungkin basket? Anak Jemalah Amal olahraga, bercocok tanam, bertani, beternak. Ustaz tahu dari mana beternak? Itu sarang waletnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren ini sudah lama berdiri, alumninya sudah kelihatan. Maka jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena tidak mau menggunakan paruhnya untuk mencotok padi makan. Jadi kalau ada orang sekitar ma'had Dayah Jemalah Amal, anaknya tidak tahu mengaji, tak bisa baca kitab, tidak tahu nahwu, tidak tahu shorab, tidak berbakti kepada orang tua, itulah orang yang paling rugi. Betul? Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Jemalah Amal, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, sudah saya kasih tahu, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau tahu, siap-siaplah kau akan punya anak. Anakmu nanti menjadi orang kaya, tapi dia meletakkanmu di panti asuhan karena dia tidak pernah diajarkan birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah, walidaini ihsana, berbakti kepada orang.
Maka tunjukkan prestasi anakku. Jangan sensasi. Tunjukkanlah kemuliaan akhlakul karimah. Kata Ustaz Somad, kalau anak kita di pesantren dia sholat. Anak saya Pak Ustaz jam 7 pagi nggak bangun-bangun. Bangun, kenapa nggak? Rupanya dia udah bangun tahajud langsung sholat subuh. Orang tuanya yang tak bangun tahajud. Anak saya Pak Ustadz luar biasa Pak Ustadz. Apa luar biasanya Bu? Waktu libur kemarin sekolah, saya tengok dia sholat duha, tapi agak aneh sedikit Pak Ustadz. Apa anehnya? Pakai kunut. Kira-kira mazhab apa tuh ya Pak Ustadz? Jam berapa dia sholat Bu? Jam 7. Itu bukan duha pakai kunut Bu, itu subuh kesiangan. Anak-anakku nanti kalau kalian pulang, ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Kebetulan ini ada santri dari Jemalah Amal hadir bersama kita. Keberuntungan bagi masyarakat. Maka saya sebagai RT, RW, Kades, Kadus, Pak Lurah ingin meminta dia kultum. Maka kalian jangan menolak, pede berdiri. Tapi saya malu Pak Ustadz. Kalian latihan muhadharah. Ada muhadharah kan? Enggak. Saya pernah hadir dibawa Pak Bupati. Sampai di situ protokolnya anak KKN semester 6 berdiri dari masjid. As. Enggak pernah latihan ngomong di depan orang, gemetar. Tapi anak Jemalah Amal, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada direkam tadi, ada direkam. Masukkan upload ke channel supaya apa? Ditengok orang, supaya orang tahu. Pesantren jangan masukkan anak ke Dayah. Dayah itu tempatnya teroris. Dayah itu tempatnya radikal. Dayah. Indonesia ini merdeka melawan Belanda itu karena ulama dan Dayah. Orang Dayah lah yang mengajarkan kalau mati syahid. Siapa yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya, mati, maka dia mati syahid. Rumah itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, itu rumah kelihatan. Anak sama istri kelihatan atau tidak? Kelihatan. Surga kelihatan atau tidak? Tidak. Nikmat surga kelihatan atau tidak? Tidak. Meninggalkan yang kelihatan demi yang tidak kelihatan, itu berarti gila. Maka Snok Horgronje yang ditugaskan dari Amsterdam, Leiden, Belanda datang ke bumi Nangro, Aceh, Darussalam, memberikan nasihat kepada Belanda. Orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya demi mati syahid, orang gila. Maka atas usul Snok Horgronje dibuatlah rumah sakit jiwa di Pulau Sabang untuk menangkap orang-orang Aceh yang dianggap gila, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mereka berteriak mengejar Belanda, serbu! Akhirnya Belanda pun lari pulang, tunggang langgang lintang pukang. Yang tinggal sekarang terong Belanda. Makanya kalian kalau memang sakit hati betul sama Belanda, gak usah lagi ngejar Belanda. Cukup kalian pergi ke warung pesan terong Belanda. Habis itu, ayo serbu! Perjuangan Dayah sekarang tidak lagi berat seperti dulu. Maka belajar yang serius. Kenapa anak Jemalah Amal itu pakai sorban? Karena bersorban adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alumni Jemalah Amal Ustaz Riza berjenggot? Karena jenggot adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Ustaz Samad kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Tapi mereka tidak pernah kelahi. Saya tidak berjenggot, Ustaz Riza berjenggot. Mereka tidak pernah mengejek saya, nggak pernah Ustaz Riza sekalipun. Karena mereka paham ini adalah masalah khilafiyah. Tetap bersahabat, tetap berkawan, tetap bertetangga. Betapa pengetahuan membuat orang tidak menyalahkan orang lain. Kalau bapak mau anaknya baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya dengan belajar di pondok pesantren di Dayah Jemalah Amal. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah, istiqomah,
bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, matinya bersama Rasulullah masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Pas jam 6 tadi saya mulai jam 5, sekarang jam 6. Di mana-mana saya tausiah 600 ml. Walaupun di Jemalah Amal air minumnya beda. Masuk tadi di kamar dikasih teh manis, sampai di sini jus mangga, rasanya yummy. Allah lah membalas kebaikan-kebaikan para abu, para abi, para tengku. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kita mendapatkan barokahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
panggung karena ini ada sesi foto bersama. Setelahnya Ustaz langsung istirahat. Masya Allah, jamaah dan santri jamaah pesantren begitu ramai. Ustaz langsung menuju ke ruang istirahat. Tidak lagi sesi foto bersama. Mohon anak-anak yang masih tetap membuat bersama. Anak-anak yang masih mohon diteruskan kepada yang berada di tengah barisan. Selain daripada anak-anak yang masih sebagai tangan betul. Ustaz menuju ke ruang istirahat. Selanjutnya kami mohon dari teman-teman untuk memastikan di pintu gedung putih tidak ada peserta yang lain atau tidak ada orang lain yang keamanan. Terima kasih. 4.000 yang nonton. Mohon dikondisikan. Ini yang keempat. Ini yang kabar 4.001. Oh siap. Pegang dulu. Alhamdulillah. Mohon ya, Ustaz menuju ruang istirahat. Mohon bersahabat dulu, jangan kembali ke asrama putri yang putri. Tunggu dulu, mohon bersahabat. Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin membeli buku Ustaz Abdul Somad, itu ada kita buka stand di depan kantor keuangan atau di depan gedung putih. Jadi bagi para jamaah yang ingin membeli buku Ustaz Abdul Somad, bisa maju menuju ke depan keuangan atau depan pengurus putih atau di depan gedung putih. Dipersilakan. Alhamdulillah acara selesai, semua rangkaian selesai. Terima kasih jamaah semua telah menonton dan telah mengasih sumbangannya, gifts-nya. Untuk Allah lipat gandakan. Saya kru, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Luxmawe kapan? Di Luxmawe besok. So